Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita. Dan hari ini di minggu kedua sesudah Epifanias ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya dari kitab Mazmur pasal 36 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tahu pepatah ungkapan yang sudah lama kita kenal yang mengatakan, karena kenal maka sayang. Dengan semakin mengenal, kita memiliki informasi yang lebih lengkap sehingga kita bisa dengan lebih mantap menentukan pilihan, mengambil keputusan. Demikian juga dengan hari ini. Di minggu kedua setelah Epifanias ini, firman Tuhan menyatakan, menyingkapkan diri Allah kepada kita dengan terang benderang yang bisa mendorong kita untuk semakin mengimani, semakin mengandalkan, dan semakin setia mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, bila kita membaca pasal ini mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, kita bisa melihat di sana, rupanya si pemazmur ini sangat menderita melihat kejahatan manusia di sekitarnya karena mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka suka melakukan kejahatan, mereka tukang tipu, mereka tukang fitnah. Tetapi kemudian pemazmur mengalihkan perhatiannya dari orang jahat itu. Dan sekarang dia memusatkan hatinya, seluruh hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan disitulah dia melihat sifat-sifat yang baik dalam Tuhan. Dan dia melihat begitu luar biasanya manfaat, begitu luar biasanya keuntungan yang dia peroleh bila dia semakin mengenal Tuhan. Itulah yang membuat hatinya kembali bersemangat dan bersuka cita. Saudaraku, bila jiwa kita tertekan oleh banyak hal yang terjadi di sekitar kita, bila jiwa kita tertekan oleh hidup, keadaan hidup kita sendiri, saudaraku, mari jangan fokus ke sana. Jangan fokus kepada ketertekanan itu. Tetapi coba mari alihkan hatimu melihat kebaikan Tuhan. Sehingga kita bisa mengenal dengan jelas siapa Tuhan. Dan dengan pengenalan yang lebih jelas akan kebaikan Tuhan, maka itu akan membuat hati kita kembali lapang, kembali tenang, kembali penuh sukacita. Lalu karena itu mari kita telaah Allah yang bagaimanakah rupanya Allah kita itu menurut firman dari pemazmur ini. Mari kita lihat yang pertama di ayat 6a dikatakan, ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Dengan itu, dengan kalimat ini mau dinyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Di sini digunakan kata keset. Keset itu menunjukkan kasih setia Allah yang tidak terbandingi, yang tidak terbatas, dan yang murni serta tulus. Karena Allah kita itu bukan hanya memiliki sifat pengasih,
tetapi Dia sendiri adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan puncak kasihnya, puncak kesetnya adalah ketika Tuhan rela memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus rela mengorbankan nyawanya untuk menebus, untuk menyelamatkan kita manusia berdosa ini. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti akan selamat dan pasti akan menerima hidup kekal secara gratis. Yohanes 3 ayat 16. Sebuah kasih yang tidak ada bandingnya. Karena itulah di ayat 8a, pemazmur sangat-sangat mengagumi kasih setia itu. Hendaknya kita juga haruslah mengagumi dan haruslah mengagungkan kasih Allah yang besar itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudaraku, di ayat 6b dikatakan, setiamu sampai ke awan. Di sini digunakan kata emunah, yang menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang jujur, Allah yang layak dipercaya, Allah yang kredibel. Mungkin kita sering kecewa, atau mungkin bahkan kita sering menderita akibat orang lain yang suka ingkar janji, baik itu di bisnis, baik itu di pertemanan, apalagi di janji pernikahan, dan juga tentang anak-anak kita. Bila orang ingkar janji, sering sekali itu membuat kita menjadi kecewa dan menderita. Tetapi Allah kita itu tidak akan pernah membuat kita kecewa. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang tetap setia kepada semua janjinya, semua yang dijanjikannya pasti dipenuhinya, pasti direalisasikannya dan tidak pernah ingkar janji. Karena itu saudaraku, mari tetaplah ingat semua janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu membuat kita tetap tenang, karena janji itu pasti akan digenapinya. Dan yang ketiga, di ayat 7 dikatakan, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Ini menyatakan bahwa Allah kita itu adil. Allah kita itu tidak pernah salah dalam memutuskan segala hal, karena Dia adalah Allah yang maha tahu. Pengetahuannya tentang segala sesuatu sangat sempurna. Dan Dia juga tidak pernah berat sebelah. Dia juga Allah yang tidak bisa disuap. Dan di pengadilan terakhir kelak, pasti semua orang yang sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dan imannya itu berbuah, pasti dibawanya masuk ke surganya. Tidak akan mengalami penghukuman lagi. Tetapi mereka yang tidak mau, mereka itu akan dijatuhi murka Allah dan dibuang ke neraka kekal. Sebab itu saudaraku, sebaiknya jangan ada lagi dari antara kita yang belum menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang keempat, di ayat 7b dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, manusia dan hewan Kau pelihara ya Tuhan. Dan dalam ayat 10 dalam bahasa Indonesia sehari-hari juga dikatakan, Engkaulah sumber hidup semua makhluk. Apa artinya? Itu mau menyatakan kepada kita bahwa segala yang kita butuhkan hanya ada pada Allah. Dialah yang memberi, Dialah yang memelihara seluruh ciptaannya. Dan bukan Dia memberi itu bukan hanya kepada orang-orang baik, tetapi juga kepada orang-orang jahat. Karena Dialah gembala yang baik bagi kita. Mazmur 23. Dan Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan bukan hanya tentang hidup kita yang di dunia yang fana ini yang akan disediakannya. Jauh lebih dari itu, yaitu hidup kekal sudah disediakan Yesus bagi kita. Dan yang kelima saudaraku, di ayat 10b dikatakan, di dalam terangmu kami melihat terang.
Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus telah menyinari kegelapan dunia dan hati manusia akibat dosa. Karena Yesus di Yohanes 8 ayat 12 mengatakan bahwa dialah terang dunia. Barang siapa yang percaya kepadanya, yang mengikuti dia, tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi justru di dalam dia ada terang yang hidup. Sehingga setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, jalannya selalu terang. Jalannya selalu terang walaupun sekelilingnya sudah diliputi kegelapan. Walaupun dia sering menderita, walaupun dia menghadapi ragam masalah, walaupun dia menghadapi kegelapan, hatinya tetap terang. Karena Yesus, terang ajaib itu ada di dalam dirinya. Dan Yesus akan memberikan firman-Nya menjadi suluh penerang bagi kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah bagi kita dinyatakan dengan terang benderang tentang siapakah Allah itu, pasti kita juga sama seperti pemazmur ini mengagumi Allah yang seperti itu. Dan dari pengenalan tersebut kita pasti sudah tahu apa yang harus kita perbuat selanjutnya. Dan pemazmur mendaftarkannya di sini. Yang pertama dikatakan di ayat 8b, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Kata berlindung ini diambil dari kata cacah, yang berarti mengajak kita menjadi seperti pengungsi yang menyerahkan dirinya sepenuhnya ke tempat pengungsian itu. Itulah ajakan dari nats ini kepada kita setelah kita melihat, mengenal Allah dengan terang benderang, sebaiknya kita menyerahkan diri kita. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih pas. To put in trust. Menyerahkan diri kita tanpa keraguan sedikit pun ke tangan Allah. Supaya hidup kita menjadi tenang di sana. Persis seperti anak-anak ayam yang begitu tenang di bawah sayap induknya, tidak takut walaupun elang ingin menangkap mereka. Mungkin kita sudah pernah mendengar cerita tentang si Blondin itu. Si Blondin, anak pemain akrobat itu yang begitu tenang, tentang si Blondin yang punya anak. Anak itu begitu tenang duduk di atas beko yang dibawa ayahnya berjalan di atas seutas tali, di atas air terjun Niagara itu. Si anak itu tetap tenang. Padahal sebenarnya nyawanya itu ada di ujung maut. Tetapi dia tetap tenang tanpa takut sedikit pun. Karena apa? Karena dia mau menyerahkan hidupnya seluruhnya ke tangan ayahnya si Blondin itu. Dan dia sangat yakin, percaya akan kemampuan ayahnya itu. Karena itu saudaraku, kita juga sudah pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Yaitu hanya kepada Allah lah serahkan seluruh hidupmu. Jangan kepada yang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi? Yaitu, mari kita baca di ayat 9. Kita diajak, jadikanlah Tuhan Allah menjadi gembala agung bagimu, yang pasti akan membawa kita ke padang rumput hijau dan ke mata air yang tenang untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Seperti dikatakan pemazmur di Mazmur 23 itu. Bila kita mau membuat Allah menjadi gembala yang agung bagi kita, apa hasilnya? Mari kita baca di ayat 9, dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Mereka puas dengan makanan berlimpah di rumahmu, dengan minuman dari sungaimu yang menyegarkan. Bahkan Yesus pernah mengatakan tadi di Yohanes 10 ayat 10b itu, kita akan menerima secara berlimpah-limpah. Di Mazmur 23 ayat 5b itu dalam bahasa Bataknya dikatakan, suksukdo panginumaki, pialaku penuh tidak kurang.
tetapi akan diberikannya kepada kita sampai kita benar-benar puas. Karena itu saudaraku, hendaklah kita meneladani pemazmur ini, terutama di kondisi ekonomi bangsa kita sebagai akibat dari pandemi COVID ini. Sangatlah bijak bila kita mau membuat Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk melihat jalan-jalan mata pencaharian. Tuhan Yesus akan memberi kita hikmat bagaimana melakukan usaha, melakukan bisnis kita dengan benar. Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita kesehatan untuk mau bekerja dengan keras, melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan Yesus akan memberi kita hikmat sehingga kita tahu mengatur keuangan kita. Dan terutama, Tuhan Yesus akan memberi kita rasa syukur dan juga rasa cukup. Sehingga hati kita tetap tenang, hati kita tetap penuh sukacita, hati kita tetap bersemangat walaupun nanti ekonomi belum pulih sepenuhnya. Sekarang yang terakhir saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Yaitu terima dan jadikanlah Tuhan Yesus menjadi terang bagimu. Pemazmur tadi mengatakan bahwa hidup orang-orang jahat itu penuh dengan kegelapan. Mereka tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Dan mereka berjalan tanpa mengetahui arah dan tujuan mereka, sehingga mereka sering jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Karena itu saudaraku, mari serahkan hidupmu hanya ke tangan Tuhan Yesus. Dia akan menjadi terang bagi kita. Tuhan Yesus akan memberikan firman-Nya yang adalah pelita bagi kaki kita. Dia akan menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar yang harus kita tempuh dan mana jalan yang salah yang harus kita hindari. Mana jalan menuju kehidupan kekal yang harus kita jalani dan mana jalan ke neraka yang harus kita jauhi. Bukan hanya itu saudaraku, hati nurani kita akan diteranginya untuk membedakan dan untuk memilih yang baik dari yang jahat, sehingga kita tidak sesat dan kita tidak jatuh ke dalam dosa. Terutama saudaraku, bila hati kita ini sudah mulai diliputi kegelapan akibat penderitaan, bila hati kita ini sudah mulai diliputi kegelapan akibat sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, atau karena kegagalan, atau karena kerugian, ingatlah Tuhan akan segera memberikan firman-Nya. Baik firman yang kita baca maupun yang kita dengar dari orang lain. Dan firman itulah, firman pelita itulah yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita, mengembalikan semangat dan sukacita kita. Serta memberikan kita inspirasi, memberikan kita inovasi. Sehingga kita bisa menghadapi dan menyelesaikan segala hal dengan baik. Karena itu saudaraku, hari ini Tuhan sudah dengan terang benderang menyatakan dirinya kepada kita. Karena itu mari terimalah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Hanya Dialah andalanmu dalam hidupmu. Jadikan Dia menjadi gembala agungmu. Jadikan Dia menjadi terang bagi jalanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena dengan penyertaan-Mu melalui firman-Mu hari ini, bagi kami menjadi terang benderang siapakah Engkau. Karena itu berilah kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami hanya mengimani Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, serta bersandar dan hanya mengandalkan kuasa-Mu saja. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Biarlah berkat-Mu terus melimpahi hidup kami, sehingga hati kami benar-benar dipuaskan oleh kasih-Mu yang tak bertara itu. Berilah kami hikmat-Mu,
sehingga kami bisa menjalani perjalanan hidup kami dengan penuh ketenangan dan sukacita, walaupun penuh dengan tantangan dan rintangan. Kami memohon ya Tuhan, jauhkanlah segera virus ini dari antara kami, karena semuanya ada di bawah kuasa-Mu. Dan kiranya berbelas kasihlah Engkau bagi kami. Biarlah keluarga kami tetap penuh keharmonisan, dan seluruh persekutuan dan pergaulan kami penuh dengan kesehatian. Berkatilah pekerjaan, berkatilah studi, berkatilah pelayanan kami. Dan kami mohon pulihkanlah ekonomi bangsa ini. Berikanlah kami keamanan serta kesejahteraan bagi seluruh negeri ini. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah gerejamu dan para hamba-Mu yang melayani, terutama mereka, para misionaris, para penginjil, sehingga melalui kreativitas pelayanan mereka, firman-Mu semakin tersebar, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, dan kerajaan-Mu semakin meluas. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.